panah pusaka Jaka Tarub, pusaka Tunjung Biru yang berasal dari Pucuk Karsah. Si empu tadi yang berada di Madura itu kaget, bukan hanya di kitab pusaka yang ada nama Tunjung Biru, ternyata di dunia nyata memang benar-benar ada seperti itu. Jadi di kitab pusaka Tunjung Biru itu sudah ada seperti itu kan, sudah dijelaskan kan. Nah ini kan mau disalin warangkanya, empu itu malah nggak ngizinin kan. Karena apa? Karena dari warangkanya sendiri ini udah menjadi pusaka seperti itu. Nah saya akan nanyakan ya, ini kan juga unik gitu, aneh gitu, kok warangkanya aja sudah menjadi pusaka seperti itu. Ari dari apa ya? Mbak Tibi ya dari Ramon Brongki. Nah, ini kalau boleh tahu ya, diceritakan dari Cak No tadi, Mbah itu memberitahu warangka ini dari akar, bukan dari batangnya kan, bukan dari pohonnya kan, tapi dari akar. Namun akar ini sangat langka. Ini dari akar, kalau bahasa Jawa itu kelor. Ya. Ini dari akar kelor sudah menjadi pusaka. Akarnya saja sudah menjadi pusaka seperti itu. Ya. Kan saya masukkan rohim. Beda boleh enggak ya? Dari pucuk ya, selain Tunjung Biru ya. Ada. Ya. Yang dari Pucuk Karsah yang dititipkan kepada Mbah Cak No, dan saat ini diamanahkan ke Cak No itu hanya Tunjung Biru seperti itu. Ya, saya akan menanyakan kepada Cak No pengalaman selama merawat atau menjadi juru kunci di Pucuk Karsah. Cak, selama sampai ngeramut Pucuk Karsah ini, Cak, apa Cak pengalaman, apa beri pusaka atau ada demah dia? Pernah beri pusingone naropa kepompong keng kembar atau situng keng atau panggur jadi soroe kakak engkau semalam tunjuk nang bisa ini sampai budak pun boleh boleh berduki pakun lade tinggal aroma sebegel engkau ngocak ke bujuk engkau mak joko coba bujuk dan dia orang nyari plastik mau di dalam badan cemang manggan bener plastik Jadi saja kepompong. Terus iya ngarah terus kita mulai tinggal mare maghrib mau diintang sopon mandi lupa jadi itu bosan kayak di bawah tinggal nanti ini pentangko laku ini ya pentangko ini kan pentak candi. nah makan ting malam ada datangin mbak aja penindin kaki gitu Mempe ya. ke jong makan data ada Kita ada saja pompong kita ada. terus tanda kambing elang Langsung elang deh. Mari mempe langsung elang dia. Ya, ada salah satu pengalaman Cak No selama menjaga atau menjadi juru kunci. Cak No pernah disuruh mengambil sebuah pusaka, dan dari Isaro itu Cak No itu satu malam berada di Pucuk sampai siang itu nggak ada gitu, tidak mendapatkan sebuah pusaka. Dan Cak No kembali lagi di waktu duhur ya. Setelah duhur Cak No kembali ke Pucuk, ke makam Mbah Karsah ya, ke makam Pucuk Karsah. Setelah kembali itu belum muncul sebuah pusaka. Akhirnya Cak No mengeluh gitu loh, merasa tuh kayak diiming-imingin gitu kan. Setelah mau pulang kan Cak No itu sambil mengambil buah asam. Setelah mau ngambil plastik tuh, di bawah plastik itu ada sebuah kepompong tuh satu tapi kayak dua gitu loh, kayak dempet gini tapi satu. Setelah kepompong itu diambil,
Setelah nyampe rumah, Cak No itu berkata sama sepupunya, saya mendapatkan kepompong dari bujuk seperti itu kan. Itu setelah dicek, kepompong tuh seperti ini, apa namanya, pusaka besi kuning, sangat keras seperti itu kan. Setelah malamnya Cak No tuh bermimpi kedatangan mbahnya Cak No, bilang begini, itu bukan punya kamu nak. Nah setelah mimpi itu Cak No tuh kaget langsung mengecek kepompong itu di sakunya gitu, langsung tiba-tiba kepompong itu hilang. Itu adalah salah satu pengalaman selama menjaga dan merawat punden Karsah seperti itu. Saya akan tanyakan lagi apakah masih ada atau tidak pengalaman yang lain seperti itu. Terus dari kejadian ini Cak, boleh Cak pengalamannya, kejadian saya pernah Cak No dialami. Yang pada pusaka amjok di kinabangan na Joko Taru Bikinnya padan Joko Taru. bikin sedap Bikin sedat ya, terus kalah beda sempat kalah gitu ya. beda nang tugas itu guru tugas. Oh berarti pusaka aja bedene Cak No tapi bedene guru tugas betul ada ya. Ya betul bikin sedap juga nah. Ya Bentuk segitiga deh ya. Anu sedat tuh. kayak long Ki nggak tak ada anu nih kalau bikin Ada tok bikin tok. sekela Aja apa yang bikin panen Joko Taru. panen Joko Taru Cak 7 nih kan. Nah ternyata setelah kejadian itu datang lagi sebuah isyarah suruh mengambil pusaka. Setelah didatangin sama Cak No, ternyata memang benar ada pusaka, yaitu anak panah Jaka Tarub. Nah ini sangat apa ya, mendengar cerita dari Cak No tuh merinding ya. Karena apa? Nama itu bukan Cak No sendiri yang memberitahukan, tapi dari punden Bujuk Karsah. Dan saat ini kami tidak bisa memperlihatkan pusaka itu karena pusaka itu berada di Madura, berada di guru tugas seperti itu. Terus beda boleh enggak pengalaman lainnya? Ada lah ini. Berarti sampean beri anak panah pusaka Jaga Taruh juga. Ya, setelah saya menanyakan ternyata tidak ada pengalaman lagi. Yang terakhir yaitu anak panah pusaka Jaga Taruh. Ya, kita sudah sampai di makam Bujuk Karsah bersama Cak No. Nanti saya akan bertanya cerita yang berada di Bujuk Karsah kepada Cak No. Saya ketahui Mbak Cak, Bujuk Karsah ya, menurut cerita Mbak dari gambar Cak, dari di mana asal Bujuk Karsah itu? Dari Madura. Dari mana ceritanya? Kita tak tahu kia pokok bungkon lambok nak di Bungkon di mana? Bina. Bungkon Bujuk Karsah juga. Sering tangan bakaronya pokok pendasi netok dah jangan enggak anu sakro sakrotan. Cerita dari Cak No sekilas yang mengenai Bujuk Karsah. Bujuk Karsah ini berasal dari Pulau Madura dan rumah dari Bujuk Karsah itu berada di sebelah sisi utara dari makam ini. Jadi kalau saya menunjuk berada di sebelah sini. Dan mbah dari Cak No hanya mendengar cerita dan hanya tahu tinggal pondasi. Jadi tidak wujud rumah, hanya wujud pondasi dan tatanan batu bata. Dan saya bertanya apakah sama dengan batu bata pada saat ini, ternyata tidak. Batu bata itu lebih besar. Kemungkinan besar batu bata itu menyerupai struktur batu bata dari era kerajaan. Karena apa? Di masa kerajaan Majapahit juga ada Arya Wiraraja dari Pulau Madura, yaitu yang ikut andil juga di dalam Majapahit. Terus
Are kan beda makam dua ya. Are laki bini apa laki api ya? Saya sampean ketahuin ya. Lagi gitu. Laki bini. Tapi mun anu cak nyamah dari nyaman cak tak tahu. Ya ini di sini ada 2 makam dan ini makam dari pasangan suami istri yang disebut Pucuk Karsah. Saya bertanya kepada Cano tentang nama dari makam ini, Cano juga tidak mengetahui. Tinggal nama yaitu Pucuk Karsah. Ya kita coba berkeliling ya melihat keberadaan di Pucuk Karsah. Di sini ada pohon asam yang diameternya cukup besar. Saya akan menanyakan kepada Cano keberadaan pohon ini. Ya, di depan saya ini adalah pohon asam yang diameternya bisa saudara lihat sangat besar sekali. Ari Cak, kamu bungan acem selak raja Cak. Saya ketahui Cano bungan acem mereka kan hanya bang dua. Saya asli sih kamu Cak. Jantangan bahasa asli sekarang. Saya kamu betul entar Cak. Saudara-saudara semuanya, ada salah satu keunikan dan itu nyata saat ini. Jadi yang besar itu justru bukan yang asli, tapi yang utama, yang pertama kali ada pohon asam menurut cerita yang dari Mbah Cakno, itu justru yang dipegang Cakno. Bisa dilihat, justru yang kecil itu yang asli. Yang besar tuh hanya apa ya, kayak anak-anak dari pohon asam itu tersendiri seperti itu. Ada selebihin berarti serajir tidak? Bisa dilihat kalau langgeng, kalau cabang itu kan berada di sebelah atas kan, langgeng, iya kan berada di sebelah atas. Ini kan seperti kayak gini gitu, ada 2 gitu loh. Nah yang utama itu yang justru yang kecil. Karena mbak mau nambah hari bagian stok. Oh mulai lambat cepat ceton togel ya. Hari kita ada jam berapa ini? Bedik ini Kan bersak cerita ke tangan mbak dan hari pancen stokil yang cuma nyelpi boleh di bubur. nyelpi boleh, selpi inji seraja ya. Jadi cerita ini banyak Cakno mendapatkan cerita dari leluhur-leluhur dulu bahwa pohon asam ini memang segini gitu kan, tidak apa ya, tidak terlalu tinggi. Nah tumbuh lagi, nah yang tumbuh lagi itu baru yang besar ini kan, berarti kan usianya sangat besar sekali gitu, sangat tua sekali gitu usia dari pohon asam tersendiri.